Sistem pencernaan. Seperti makhluk hidup lain, ikan membutuhkan nutrien yang bisa diubah menjadi energi untuk aktivitas sehari-harinya. Pakan ikan adalah salah satu faktor penentu pertumbuhan perkembangan ikan. Agar pakan bisa berubah menjadi energi, unsur penyusun makanan harus dipecah terlebih dahulu oleh tubuh ikan. Proses pemecahan makanan menjadi unsur kimiawi yang dapat lebih mudah diserap oleh tubuh tersebut. Sistem secara definisi, pencernaan adalah penyederhanaan melalui mekanisme fisik dan kimiawi dengan tujuan memudahkan bahan makanan tersebut untuk diserap dan diedarkan oleh tubuh melalui sistem peredaran darah. Organ pada sistem pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Selanjutnya, mulut. Mulut adalah organ terdepan yang pertama berhubungan langsung dengan makanan. Berfungsi untuk mengambil makanan dan menelannya. Penelan makanan dibantu oleh lendir yang dihasilkan sel-sel kelenjar, epitel rongga mulut, dan kontraksi otot dinding mulut. Ada beberapa tipe menempatkan mulut berdasarkan jenis makanan dan secara makan ikan tersebut, yaitu terminal, superior, inferior. Terdapat perbedaan dari penempatan gigi berdasarkan ukuran dari mangsa ikan tersebut. Ikan juga memiliki perbedaan pada bibirnya sesuai dengan fungsinya. Seperti pada ikan yang mendapatkan mangsa dengan menghisap, mulut ikan seringkali dilengkapi dengan sungut yang berbentuk dan berjumlah berbeda-beda. Selanjutnya, insang. Insang terletak di bagian belakang rongga mulut di dalam faring ikan. Tapis insang melindungi filamen insang agar tidak mengalami pengikisan dari sisa material makanan yang keluar melalui insang. Ikan juga memakan mangsa berukuran besar agar mempunyai tapis insang dengan ukuran yang besar namun dengan jumlah plankton. Pada ikan pemakan plankton, tapis insangnya ramping, memanjang, dan jumlahnya banyak. Jari-jari tapis insang yang pendek dan besar terdapat pada ikan omnivora. Selanjutnya, faring. Saluran sebelum esofagus. Terdapat insang pada kedua sisi samping faring. Bagian insang yang mengarah ke faring adalah tapis insang. Pada pemakan plankton, penyaringan terjadi pada bagian tapis. Pada ikan karnivora, tapis insang tidak berguna sebagai penyaring. Pada faring terdapat gigi yang berkembang dengan baik pada herbivora yang memakan tumbuhan air dan ikan karnivora yang memakan gastropoda. Selanjutnya, esofagus. Organ berbentuk tabung kerucut dan berukuran pendek yang mempunyai kemampuan menggelembung. Esofagus merupakan lanjutan dari faring dan terdapat di belakang insang. Kemampuan esofagus menggelembung terdapat pada ikan dengan mangsa yang berukuran besar. Pada ikan pemakan mangsa berukuran kecil, esofagusnya tidak dapat menggelembung ke ukuran yang lebih besar. Pada pinggiran esofagus terdapat epitelium berlapis-lapis dan kolumner dengan beberapa sel atau kelenjar lendir. Dinding esofagal dilengkapi dengan lapisan otot muskuler sas yang berhubung dengan esofagus. Pada beberapa genera terdapat kantung yang berfungsi untuk menghasilkan lendir, menyimpan makanan, dan menggiling makanan. Saluran pencernaan terbagi menjadi lapisan mukosa, submukosa, kotor, dan
Cereus atau Adventaris. Pada lapisan permukaan terdapat tonjolan atau wheel yang relatif tebal. Terdapat lapisan lendir yang mempermudah makan didorong ke lambung. Selanjutnya lambung. Lambung atau ventriculus adalah organ pencernaan yang diameternya relatif lebih besar daripada fragmen lain. Hal ini dikarenakan lambung merupakan tempat penyimpanan makanan. Kemampuan ikan menampung makanan bervariasi dan oleh karena itu ukuran lambung juga bervariasi. Pada belakangan lambung ada pembatas berupa otot sphincter yang disebut pylorus. Lambung menunjukkan beberapa adaptasi pada bentuknya. Lambung karnivora memanjang sementara lambung karnivora seperti kantung. Pada herbivora, lambung juga berguna sebagai tempat penggilingan makanan. Beberapa spesies tidak memiliki lambung. Lambungnya tidak ada pada lemperri, hagfish, Guimaere, dan beberapa ikan bertulang sejati. Keberadaan lambung dicirikan dengan rendahnya pH dan adanya pepsin di antara getah pencernaan. Pada beberapa ikan, bagian depan ususnya kerap membesar dan menyerupai lambung. Mekanisme ini bernama lambung palsu dan ditemukan pada ikan mas. Pada beberapa spesies tertentu, akhir ventriculus terdapat tonjolan kantung bentuk yang disebut appendices pyloricae dan berguna untuk memperluas permukaan ventriculus dan memastikan penyerapan makanan terjadi secara sempurna. Selanjutnya, pylorus, segmen yang terletak di antara lambung dan usus depan. Penebalan lapisan otot yang melingkar dan mengakibatkan terjadinya penyempitan saluran pencernaan. Berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dan lambung ke usus. Ikan yang tidak memiliki lambung tidak akan memiliki pylorus. Selanjutnya, usus, saluran terpanjang pada sistem pencernaan. Organ yang relatif sederhana pada ikan karena bentuk serta diameter usus relatif homogen dari bagian depan hingga belakang. Usus tengah dan usus akhir biasa disebut sternum, yang mencakup area dari pylorus sampai kloaka atau anus. Bervariasi dari segi bentuk dan panjang yang didorong dari kebiasaan makan yang bervariasi. Umumnya, usus berbentuk seperti pipa panjang yang berkelok-kelok, sama besar, serta berakhir dan bermuara keluar dalam bentuk lubang anus. Usus diikat atau digeser oleh alat penggantung yang disebut menstrum, derivat dari pembungkus rongga perut atau peritoneum. Pada ikan karnivor, usus pendek karena makan berdaging dicerna dengan mudah daripada tanaman. Usus herbivor beberapa kali lipat panjang tubuhnya hingga kedudukannya berlingkar-lingkar. Lapisan terdalam adalah mukosa, di mana terdapat tonjolan-tonjolan atau sili. Lapisan ini tersebut dari sel epithelium calicus. Pada ikan bertulang sejati, bagian dengan yang berbatasan dengan pylorus disebut duodenum.
dan memiliki kantong buntu bernama pilorex caica. Selanjutnya, rektum. Segmen saluran yang paling ujung usus dan rektum sulit dibedakan secara anatomis, tapi secara histologis rektum memiliki sebuah katup. Rektum berfungsi dalam penyerapan air dan ion. Pada larva ikan, rektum berfungsi untuk penyerapan protein. Kloaka. Kloaka adalah tempat bertemu saluran pencernaan dan saluran urogenital. Ikan bertulang sejati tidak memiliki kloaka, sedangkan ikan bertulang rawan mempunyainya. Pada kloaka saluran pencernaan masuk dari bawah, sedangkan urogenital masuk dari bagian atas. Klep kloaka terdapat pada lubang pengeluaran. Anus, ujung dari saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati terletak di sebelah saluran genital. Selanjutnya, hati. Kelenjar pencernaan yang ada pada ikan bersama dengan pankreas. Hati atau hepar berwarna kecoklatan dan terletak di bagian depan rongga badan dan meluas mengelilingi usus, bentuknya tidak tegas. Organ yang mensekresikan enzim untuk proses pencernaan. Hati juga berfungsi untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantung bulat kecil bernama kelenjar empedu yang berguna untuk menampung cairan empedu. Kantung empedu juga menghasilkan bilirubin atau pigmen empedu. Bilirubin merupakan sintesis hati yang berasal dari hemoglobin pada sel darah merah tua. Di usus, bilirubin diserap kembali di dalam hati. Sebagian besar dari bilirubin pada usus di lubang ke feses. Cairan empedu juga berfungsi sebagai emulsifier lemak, sehingga lemak diserap kembali oleh dinding usus. Selanjutnya, pankreas, organ yang mengekskresikan enzim dan bikarbonat yang berperan dalam proses pencernaan. Pankreas terdiri atas dua bagian, yaitu eksokrin yang menghasilkan getah pankreas dan endokrin yang menghasilkan insulin serta mengendalikan kadar gula dalam darah. Secara sitologi, pankreas memiliki dua tipe, yaitu sel endokrin dan eksokrin. Hasil utama dari pankreas eksokrin adalah enzim pencernaan berupa enzim protease, enzim amilase, enzim kitinase, dan enzim lipase. Pankreas mengekskresikan berbagai enzim yang berfungsi dalam pencernaan makanan. Pada ikan bertulang sejati, biasanya enzim menyebar di sekeliling hati. Bahkan pada ikan berjari-jari sirip keras, pankreas dan hati menyatu menjadi hepatopankreas.